tentang niat ya. Sudah kita bahas tentang masalah niat. Sekarang kita bahas rukun wudu yang kedua, yakni ghuslul wajah, yaitu membasuh wajah. Al-wajhu, wajah ya, itu berasal dari kata wajuha ya, wujuh, wajah, yang bermakna tawajuh, menghadap ya. Maka kalau kita dinamakan wajah karena dengannya kita menghadap ya. Adapun menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan wajah di sini adalah ma baina manabitis sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyayain. Ya. Wajah tulan ya. Hinazul khafid, wajah dari segi panjangnya itu adalah apa-apa yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut ya. Tempat tumbuhnya rambut adalah sini, mana bitis sya'ri ras ya. Waliban secara umum ya, yang umum, kalau yang umum orang udah buat ada pitak sini. Jadi waliban di situ apa ya? Umum. Jadi kalau orang ini ya, ini umum nih masih ya. 4 jari itu, 4 jari masih kena. Coba masing-masing buka bajunya. Jadi kita lihat yang lengar ya mana. Ya, aman. Nah, tadi tulisan gitu. Udah mulai gitu. Ada mulai. Ya, 4 jari tuh. Normal tuh ya tuh. Kalau masih kena, kalau masih aman, masih aman. Waliban, berarti kalau nggak galib berarti apa ya? Rambutnya di sini gitu ya. Ini nggak golib nih, ya. Jadi kata ghaliban itu menunjukkan bahwasanya umum, gitu ya. Bukan apa? Bukan khusus. Siapa yang khusus? Profesor tuh ya. Itu tumbuhnya rambut bukan di sini nih, tengah. Dan akhir dari 2 janggut, ya. 2 tulang dagu sini. Ya. Wa ardon, dan lebarnya ma bainal udhunain, apa saja yang ada di antara 2 telinga. Dari telinga sini sampai telinga sini. Wal lahyan huma adalah azman alladzani tanbutu 'alaiha al-asnan. As-sufla. Ini maksud dengan lahyan adalah nih 2 tulang yang mana tumbuh di atasnya gigi-gigi yang bawah. Kalau orang bilang apa raham, tulang raham. Ya, lahyan, tulang raham. Kalau nggak ada raham gimana? Nggak ada apa juga tuh. Ada orang nggak ada raham, ada kan langsung gitu. Kalau ini tadinya ada, sekarang udah hilang, ketutupan ya. Wasumnya wajahan, dinamakan wajah. Kenapa? Li'an nabi taqaul muwajah. Karena dengan wajah itulah terjadinya muwajah, berhadapan. Kalau nggak ada wajah bagaimana berhadapan? Gitu. Dinamakan wajah karena muwajah, berhadapan. Wal maknanya an-natsaniya min furudil wudu, bahwasanya yang kedua dari rukun wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya. Bashran wa sya'ran, baik kulit maupun bulu. Baik kulit maupun bulu. Ingat ya, kulit maupun bulu. Berarti alis wajib gak dibasuh? Wajib. Ya. Bulu mata wajib. Bulu hidung, kenapa nggak wajib? Kalau keluar panjang sampai kumis, nyambung ke jenggot. Jadi bukan jenggot tuh deh, bulu kumis yang panjang, bulu hidung. Bulu hidung yang panjang apa sih? Wajib nggak bulu hidung? Enggak. Jadi yang wajib apa? Bulu yang nampak. Bulu kuping wajib nggak? Ada nggak bulu kuping? Ada nggak bulu kuping?
Ada orang pakai kuping ada bulunya, ada. Dari rambut masuk dalam. Ya. Jadi membasuh wajah baik kulit maupun rambut. Fayajibu, maka wajib hukumnya isalul ma, ya, menyampaikan air ila batinis sya'ril khafif, kepada bagian batin rambut yang khafif. Mana khafif? Yang tipis. Wal kathif, yang lebat. Tuh, ya. Wajib hukumnya, ya, bagian syar. Illa maka thufa min lihyatir rajul, kecuali ya pada apa-apa yang lebat daripada lihyah seorang laki-laki, jenggot seorang laki-laki, wa aridaihi, dan juga dua cambangnya. Wa yakfi ghuslu dhahiri, faqat, maka cukup membasuh zahirnya doang. Jadi kalau orang punya jenggot tebal, cukup luarnya gitu. Cukup luarnya. Dan disunahkan takhlil juga, tetap disunahkan takhlil itu ya. Tapi kalau tipis kayak aneh gini tipis, wajib isolul ma ila hala. Ya. Wajib menyampaikan air sampai sini tuh ya. Dan ukuran kasif, ukuran tebal, ame enggaknya mala turo basyaratuhu min majlisit takhotub, itu apa saja yang tidak terlihat kulitnya, min majlisit takhotub, dari tempat orang berkhitob ya. Artinya kalau kita ngobrol sama orang nih, ukuran majlisit takhotub seukuran orang duduk ngobrol, nah terkelihatan tuh bagian kulitnya, maka disebut apa? Tipis. Tapi kalau udah nggak kelihatan, coba Rahman kayaknya tebal nih kayaknya ya, tebal ini sampai sini sampai bawah. Nah, coba itu panjangin man, pulang dari markas pakai jenggot panjang kayak imaman yang modalin ntar, kayak tongkat, langsung langsung saya bukan syekh ya, saya. Jadi batasannya sama nih, terlihatnya kulit dari tempat orang ngobrol tuh ya, majlis takhotub. Kalau kelihatan kulitnya maka tipis. Kalau udah kelihatan kulitnya saking ya apa dekatnya kan, kalau jenggot kan ada yang gini ya. Tolong akhwat di kamar mandi sampai. Ana bejita nih ya. Ada orang jenggotnya tebal, saking tebalnya tuh, itu rapat nih tuh, antara apa? Antara satu dengan yang lainnya rapat gitu. Ya. Nah, ini karena rapat, nggak kelihatan kan? Nah, ini namanya apa? Kathif. Tuh, kasih tebal. Ada yang jarang. Nah, gini tuh. Nah, ini jenggot Wahabi. Ada jarang, nah ini namanya apa? Khafif gitu ya. Contoh doang. Kita hapus lagi dah. Kasihan bejita. Wal khafifu aksuh. Dan yang disebut dengan jenggot tipis itu kebalikannya ya. Berarti ya terlihatnya kulit ketika majlisil khatib. Nah. Wa dhahirul lihya kathifah. Dan bagian zahir jenggot yang tebal itu adalah wajhus sya'ril a'la min tabaqatil ulya, yaitu sisi bagian ya rambut yang paling atas dari tingkatan ya yang paling tinggi itu ya. Jadi tabaqat ya. Kalau orang punya jenggot tuh ada atas, ada tengah, ada bawah. Kan kadang-kadang sampai sini tuh jenggot dari orang tuh. Fama baina tabaqat wa ma yali sadar batinun. Adapun ya yang berada di antara atas ame bawah ya. Wa ma yali sadar, dan apa yang ada di apa setelah dada di sini
la yajibu ghusluhu. Itu dianggap batin. Dianggap batin. Kalau yang a'la, nah itu yang a'la, yang paling tinggi ini atas, itu namanya zohir. Tuh ya. Jelas ya. Jadi kalau kita membasuh jenggot, bagian mabaina antara tobaqotil ulya dengan yang sufla itu, tengah ame bawah ini nggak wajib, sunnah aja. Ini sunnah. Tapi yang wajib apa? Bagian atas yang dibasuh. Tuh. Jadi kalau orang misalnya begini tuh, dah atasnya cukup, nggak usah gitu. Ya, atasnya cukup. Gitu. Itu pun kalau kasifah. Kalau sangat kasifah, ya, tetap yang diwajib dibaca zohir. Ingat ya, zohir. Perlu saya jelasin kan nih? Paham kan zohir nih? Ini kalimatnya rada-rada ini nih. Ya. Jadi jenggot terbagi berapa tadi? Lihya terbagi berapa? 2. Kasifah, khafifah. Nah, kasifah wajib gak dibasuh? Hah? Wajib gak dibasuh kasifah? Hah? Tadi apa jawabannya? Fayajibu isalul ma'i ila batin sya'ril khafif wal kasif. Ya. Dasarnya apa ya? Ini wajib, ini wajib. Ila kecuali maka sufa minal lihyatir rajul, kecuali apa saja yang lebat daripada jenggot seorang laki-laki, wa aridaihi, dan cambangnya, jenggot nih, cambang. Kan jenggot sini ya. Kalau sini namanya apa nih? Cambang, bewok, cambang. Maka cukup membasuh zahirnya saja. Nah, berarti tetap gak wajib. Kasih wajib gak? Yang mana namanya zahir. Zahirnya yang mana? Kan semua zahir. A'la, ya, al-wasat, tengah, ame asfal atau sufla. Yang mana? Yang paling tinggi. Nah, zahir ulya. Zahir ulya. Ya. Lihya zahirah ulya. Lihya yang zahir yang paling atas. Itu yang wajib. Ya. Jelas? Nah, adapun yang khafifah maka wajib ila apa namanya? Ilal basyarah, sampai ke kulit. Sampai ke kulit-kulitnya. Jelas ya? Mau tulis dulu, Fadhil silakan dikit tulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, azan latih pertama kalimatnya. Wajib isolul ma, kan gitu. Ila apa tadi? Ila batin sya'ar. Nah, yang dimaksud dengan sya'ar di sini tulis kullu sya'ar alal wajah. Kullu sya'ar alal wajah. Ini ngomongin jenggot ya, tolong ngomongin jenggot. Yang tadi sya'ar. Sya'ar terbagi 2. Ada yang apa tadi? Kasif. Ada khafif. Nah, jadi beda nih antara lihya dengan hukum sya'ar gairul lihya. Hukum lihya kasifah wajib, tapi zahirnya khafifah wajib bahkan sampai basyarahnya. Tapi kalau sya'ar yang lain maka wajib semua, tuh ya. Yajibu isalul ma ila batin sya'ar. Karena gini, apa sih bulu selain jenggot? Alis, bulu mata, kumis. Iya nih, apa? Anfaqah. Lagi. Hah? Sibal, apa lagi? Dah, baik. Ada gak orang yang panjang banget dah, alis segitu sampai nutupin mata gitu? Gak ada kan? Maka yang begitu wajib. Hatta walau kasifah. Ya. Walau lebat tetap wajib sampai kulit-kulitnya. Ya. Paham ya? Jadi beda antara bulu jenggot sama bulu sya'ar yang lain gitu ya. Tulis tuh. Jadi kalau bulu sya'ar yang lain tetap wajib isolul ma ila batin, bagian dalamnya.
Nah, kecuali apa tadi? Kecuali lihya dengan arid. Ya, jambang ame jenggot. Nah, fayakfi ghuslu dhahiri faqat, maka cukup membasuh zahirnya saja. Paham? Ya, indak soal, ada pertanyaan? Sah? Bulu ya. Pakai alis. Alis itu ya menghalangi air wudhu apa enggak? Kalau alis menghalangi air wudhu, maka nggak sah wudhunya, karena nggak terkena bulu, nggak terkena air gitu. Ya, makanya saya tidak menyarankan pakai alis. Berarti besok alisnya cukur gitu. Bukan alis sih ya, alis tambahan namanya ya, yang nempel tuh kan, ya kan? Oh, bulu mata ya, alis apa itu alis? Oh, ini alis ini. Berarti pakai apa? Pakai pensil. Langsung pakai tipek harusnya, putih. Iya, kalau seandainya kan kembali lagi ke dasarnya ya, sifat ini pensil apa gitu. Kalau sifatnya memang hanya sekedar mewarnai, nggak masalah. Tapi kalau sifatnya itu bisa mencegah masuknya air, gitu. Mungkin kita bikin uji coba kali gitu ya. Kita bikin ini tangan kita atau apa kita coret-coret gitu. Kira-kira tuh ngeresep nggak tuh gitu. Ya. Jadi lebih aman pakai kosmetik udah ada label halalnya itu dah. Nah, kalau ada label halalnya berarti boleh gitu. Dimakan juga nggak boleh. Walaupun ada label halal. Ya, karena deterjen juga ada label halalnya gitu. Jangan mentang-mentang halal itu makan ya. Itu halal buat nyuci ya. Jelas ya, jadi tergantung bahannya ya. Gitu. Kalau bahannya memang mencegah masuknya wudhu, itu intinya situ. Intinya di situ ya. Semua alat kosmetik, mau bedak kayak mau apa kayak, kalau udah mencegah masuknya air wudhu, wajib dihilangin dulu gitu. Apapun itu. Lagi yang mau nanya? Paham ya? Nah, Inggil pakai kosmetik ya. Jelas. Jadi ada beda antara bulu apa? Bulu janggut, arit sama arit ya, sama arit ya. Arit. Ame syar. Wa syarul wajhi isyrun. Bulu wajah ada 20. Allah. Bulu wajah ada 20. Apa aja itu? Yang pertama, ghamam. Nah, mana ghamam? Mendung. Ghamam maknanya mendung. Gulum ghamam. Mana apa ghamam? Wa huwa sya'ru an-nabitu 'alal jabhah. Yaitu bulu yang tumbuh di atas jidat. Tadi mana pikal tuh? Oh, ada. Ada mau. Naruto. Nih, ada bulu di sini tuh. Ah, ini namanya apa? Gomam. Bulu yang tumbuh di mana? Orang Arab di sini, orang Arab ya. Bukan orang ente bukan. Kita nggak ada, kita los aja. Yang kedua apa? Yang kedua hajiban. Apa hajiban? Wahuma asy'arani an-nabitani ala a'lal ain. Yaitu dua rambut, dua bulu yang tumbuh di atas bagian atas mata. Tuh. Nah, ini namanya apa nih? Hajib. Apa lagi?
Al-khaddain, mana khaddain? Wa huwa sya'rani an-nabitani ala khaddain. Summiya bismi mahaliha. Dinamakan dengan khad. Nah, ini dia. Ini Naruto itu ya. Ini dia nih. Bulu yang ada di pipi. Naruto doang yang punya gitu. Di pipi ada di sini ya. Yang nonton film X-Men tuh tahu tuh kan. Nah, tuh. Itu sini tahu sini deh. Itu namanya khad. Kan pipi. Dinamakan dengan nama tempatnya, khad. Sama. Jadi bulu apa ya? Bulu pipi sama pipinya sama namanya. Kemudian sibalan. Nah, sibalan. Apa sibalan? Wa huma tarafa asyarib, yaitu kedua ujung. Nah, syarib kedua ujung. Hidung. Ada kumis nih. Kumis tambahan. Naruto udah tua kayak gini. Nah, ini sibal. Sibal. Ya. Kemudian apa? Aridan wa huma al-munkhafidani 'alal udhunain ila dzaqan. Yaitu ya dua rambut yang berada dari kuping ke jakun. Kuping nih. Sini ada janggut sini ya. Nah. Sampai zakan. Sampai mana? Nah, sampai dagu. Ini Naruto habis hijrah nih. Ikut kajian sunnah. Ini namanya apa? Arid. Apa ya? Cabang. Kemudian wal idaran. Idaran wa huma asyarani an-nabitani baina sudgi wal arid al muhadayani lil udhunain. Nah, kalimat idar ya, dua rambut yang tumbuh di antara suduk ya, pelipis ya, yang mana sejarah mana nih? Ke sini nih. Dari sini ke sini ke bawah nih, sini nih. Nah, gini nih. Ke sininya namanya idar. Ya, di kuping sini tuh ya. Nah, ke bawahnya nih arid. Ke sininya idar. Kemudian al-ahdab al-arbah. Al-ahdab al-arbah. Apa ahdab? Syurun nabita ala jufunil ainin. Nah, apa ya? Bulu mata. Ini mata Digimon nih gini. Ini ada bulu mata nih. Bulu mata lentik. Namanya apa? Ahdab. Kemudian walihya. Nah, lihya, mana lihya? Asyarun nabit ala dzaqan, yang tumbuh di atas dagu. Jangkat blok M. Lihya. Wa syarib, adapun syarib syarun nabit ala syafati al ulya. Ah, ini syarib. Kumis. Syarib. Wal anfaqah sya'rul nabit ala syafatil sufla. Nah, ini dia, ini mulut. Sini nih. Nah, namanya apa nih? Akar gigi ya. Ini namanya anfaqah dalam bahasa Arab. Anfaqah. Wal nafaqatani. Nah, nafaqatani wa huma asy'arun nabit ala syafati sufla hawalai anfaqah. Nafaqatani, apa nafaqatani di sini? Rambut yang tumbuh di atas mulut yang bawah di sekitar anfaqah. Berarti sini. Sini berarti ya. Iya, berarti benar. Di sini. Nih namanya nafkah. Ya, jadi yang di sini namanya anfaqah, pinggirnya namanya apa? Nafkah. Dah.
Ya, gambar. Foto aja, foto dulu, foto tadi foto. Udah cepat. Tahu gambar lama lagi. Nah. Udah. Kelas. Segini. Kemudian asalis yang ketiga. Ya. Ada pertanyaan gini, Sat, kalau perempuan kumisan jenggotan gimana, satu? Nah, ya. Tulis, kalau perempuan jenggotan maka wajib membasuh sampai dalamnya meskipun banyak tempat. Perempuan tuh. Ya. Kenapa? Karena jarang. Seandainya perempuan punya jenggot tebal kayak laki, itu beda sama laki, tetap wajib sampai dalam-dalamnya. Kenapa berbeda? Karena perempuan disuruh untuk mencukurnya gitu. Dan juga kejadiannya jarang. Tuh. Seandainya ya, ada gak perempuan jenggotan? Ada. Suntik hormon jenggot. Itu juga sama, nanti mau jenggotan yang nggak jenggotan, suntik hormon jenggotan juga. Nah, keren. Yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqain, disertai dua siku. Al yadani musanna yadun, musanna yadin. Kata yadani, dua yadan, dua tangan, itu musanna, bentuk musanna dari kata yadin. Wal yadu lughatan, dan tangan menurut bahasa adalah min ru'usil asabi ilal katfi, dari ujung jari sampai pundak, itu tangan ya. Lihat dari sini. Wa syar'an, ini maksud dengan syara' adalah min ru'usil asabi ila ma fawqal mirfaqain, yaitu ya dari ujung jari kepada apa-apa yang di atas siku. Jadi lebih ma fawqa, berarti di atas. Ma fawqa, bukan ila mirfaqain, ila ma fawqal mirfaqain. Beda ya. Kurang kan apa? Wamsahu wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq hasbah sampai sini. Ila kan maknanya apa? Ghayah, intihaul ghayah. Sampai sini. Tapi kata Imam Syafi'i, teman Syafi'i apa? Ila ma fawqal mirfaqain, lebih. Wa fis sariqah. Nah, adapun definisi tangan bagi orang yang mencuri, wa nahwiha min ru'usil asabi ila qu'ain, yaitu daripada ujung jari sampai ku, pergelangan. Tuh, beda ya. Jadi membahas tangan dalam definisi lughah dari ujung jari sampai pundak. Membahas tangan dalam definisi wudu dari ujung jari sampai atas siku. Membahas tangan dalam definisi mencuri dari ujung jari sampai qu'ain, sampai dua pergelangan. Nah, paham ya? Jadi beda-beda. Ya. Wal mirfaqan, dan dua mirfaq, yakni dua siku. Kalau kata Munib, siku-siku katanya. Dua siku-siku. Tasniyatu mirfaqin bikasril mimi wa fathil fa'i wa aksi, adalah bentuk musanna dari mirfaq dengan kasrah mim, mi dengan fathah fa. Mirfaq, nah mirfiq. Wa huwa majmu'u 'azamatayil 'adudi wa ibratid dira'i, yaitu apa sih mirfaq? Majmu' 'azamatai, pertemuan dua tulang adud, tulang lengan. Wa ibratid dira', ya, ibratid dira'. Mana ibrah? Ibrah maknanya apa? Jarum. Hah? Mana ibrah? Ibrah jarum kan? Ya.
Ibrah jarum. Urat bisa juga ibrah. Tapi beda nih, asabal urqub andabirah. Nah. Kemana dhira ya? Dan tulang dhira gitu aja ya. Jadi pertemuan antara dua tulang adut. Ini lengan dan zira. Mananya anna salisa min furudil wudu, bahwasanya rukun ketiga daripada fardu wudu adalah ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, wa ma 'alaiha, dan apa saja yang ada di atasnya, min sya'rin, baik itu bulu, wa sil'atin, yaitu sil'ah. Sil'ah bermakna mata, ya, benda-benda. Sebenarnya bukan benda di sini, maknanya apa? Segala hal yang ada di kulit, masalah kutil, apa lagi, telalat, ya, apa aja dah, ya, apa lagi sih, kutil, telalat, tompel, peltom, semua ada tuh, ya, sil'ah. Wa adhafira, begitupun membasuh adhafira. Memana adhafir? Kuku. Wa tajibu izalatu ma 'alaihima minal hail. Nah, dan juga wajib menghilangkan apa saja yang ada di atas keduanya. Ini kedua tangan. Minal hail, daripada penghalang. Kal wasakhi al mutarakim, ya, seperti kotoran, ya. Seperti kotoran. Yang bertumpuk, ya, kotoran yang menumpuk. Contoh orang nggak mandi berbulan-bulan, dakinya tebel gitu, kayak dicor, keras. Nah, kalau kita punya kuku jangan panjang, seminggu sekali cukur aja kuku, potong. Jangan pakai disisain, linking doang panjang, jangan. Santri markas haram ya, kuku panjang-panjang gitu, sisain atuk gitu, waduh, gemes banget lah itu. Ya, itu kalau misalnya seandainya setan itu bersembunyi di kuku kita, kalau cuman atuk jadi base camp itu, base camp utama. Ya ingat ya, jangan pakai nyisiain kuku. Buat korek kuping, pakai kuku. Karena dekatan embat. Buat ngupil biar dalam, nggak usah bilang misalnya semeter dalamnya mah. Jelas paham ya? Coba lihat kukunya yang panjang nggak? Ayo cek kukunya. Coba lihat kukunya. Coba semua cek kuku. Coba semua cek kuku, coba. Coba. Cek kuku. Hampir ya tadi. Hampir aneh capi ini. Tulang lunak. Kalau ngecek kukunya begini, laki gini laki. Tapi kalau gini, nah ini hal ini, baik-baik nih gini. Gini kan. Ya, ingat ya, seminggu sekali. Kalau nggak hari Senin, hari Kamis. Kalau nggak Jumat, itu yang afdolnya atau afdolnya. Tapi kalau kepepet kapan aja. Saya tangan saya tangan. Boleh gak nyukur hari Selasa? Ya, boleh, gak apa-apa. Doruro tubihul mazuro lah gitu. Al-makruh tubihul hajat. Ya al-hajat tubihul makruh. Balik ya. Jelas paham? Ya. Jadi kuku gak boleh panjang tuh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau gak salah dalam kitab Fathul Muin, kalau gak salah ya, Imam Ghazali, pokoknya ulama lah, hate wasak di kuku kita itu bisa menghalangi wudhu. Itu gak sah wudhu kita. Kotoran yang di kuku kita tuh, daki lah, garuk gitu, langsung dalam betul-betul. Sepen bola kan garuk tuh kan ya. Tuh daki, so itu bisa menghalangi wudhu itu. Tapi kata ulama lain enggak gitu. Karena kotoran itu berasal dari tubuh kita. Beda antara ente pakai sabun, ya, ente pakai sabun atau ente main pasir kan, zaman dulu kan gitu ya, anak-anak bocah main pasir tuh, dibikin rumah gitu.
Nah itu kalau begitu kan bukan dari dirinya tuh, itu termasuk daripada mencegah air wudhu. Tapi kalau termasuk daki, wa akhwatuha, itu termasuk daripada hal yang nggak apa-apa gitu ya. Itu khilaf. Tapi kita ambil yang lebih ihtiyatnya, kalau bisa pas kita wudhu bagian kuku kita nggak ada kotorannya. Yang paling gurih itu kalau ada kuku hitamnya bikin es atau kayak pelmenja. Allah Akbar, minum. Bikin makanan pakai apa? Ke tangan, bikin es. Aduk-aduk ke tangan gitu. Bayangin itu, Islam itu indah ya. Gitu. Mungkin di India belum ditemukan sendok kali ya, makanya pakai tangan. Ya. Min ghairi araq. Nah, selain daripada keringat. Ya, jadi kalau keringat dimaklum lah gitu. Wa illam yata'adzar fasluhu, selama tidak uzur untuk memisahkannya itu ya. Fa in kana minal araq, kalau seandainya itu yang menghalangi daripada keringat. Au mu'tadiran fasluhu, atau sulit dibuang, dipisahkan, lam yadurra, maka tidak mengapa. Apa-apa boleh. Ya, keringat. Kalau memang susah nih, udah saking banget ininya gitu. Lam yadurra. Nah, dulu ada musik tau ya, timunan tau gak timunan? Timunan tau gak timunan? Iya, ya, kakinya ada sisiknya kayak ular. Tuh, kakinya di sisiknya ada sisik, ada. Zaman dulu mah kalau sekarang mah nggak ada. Nah, keren lah sekarang. Ada musik namanya. Nggak tahu nggak tahu. Hah? Pernah lu gitu? Orang dulu gitu, tangannya nih digarek gini, putih. Kita digarek putih, ada putih-putihnya. Orang sekarang kan nggak tuh, bersih gitu. Digarek putih dulu. Mainnya di kebun, main di pasiran, keberan. Unik nih. Namanya gudik ya, gudik apa gudik? Main manjiran mulu. Mana sama tokai sebelah. Lagi berenang, wah ada ranjau minggir. Ya, kadang-kadang minum dikit airnya. dulu. Wa kadzala tadurru qashratud dumal. Ya. Begitupun ya, tidak mengapa, tidak menjadi bahaya. Apa itu? Pecahan daripada usul. Bekas apa namanya, bopeng lah ya, bekas luka bisul ya. Kan ada orang bisul nih kan berceplak ya, saya gede di sini baru tumen tak bisul, habis nikah baru nikah karena bisul tuh. Ini bukan tanda kenabian, bukan ya sini. Tanda apa katanya? Tanda kenabian, bener lumayan segini. Kalau nabi kan seperti apa ya, seperti telur seginilah kurang lebih ya, segini di belakang. Bainakatifaihi alamah tandanya. Wa in sahulat izalatuha, meskipun mudah dibuang nggak masalah, itu nggak menghalangi air. Wa qal yadaini fi ma dzukira baqil a'dha, dan seperti tangan pada apa yang disebutkan sebagian anggota tubuh yang lain. Sama hukumnya, di kaki juga sama, di wajah kalau ada yang menghalangi pun sama, semua sama. Warabi yang keempat, mashu syai'in minar as, mengusap sebagian daripada kepala. Ini ar-ra'su, apa sih pala? Ismun lima ra'sa wa ala. Ra'asa wa ala. Ra'sun adalah nama sebutan bagi apa-apa yang berada di atas. Ra's. Makanya kalau kepala sekolah namanya ra's, kepala. Wa huwa huna ma'ruf. Dia di sini sudah ma'ruf lah. Ya, berarti kalau kepala itu penting ya gitu. Makanya kalau kita kita motor yang dipakein helm apa ya? Kepala, bukan dengkul kan gitu. Karena otaknya itu di mana? Di kepala. Tapi kalau otaknya di dengkul, pakai dengkul gitu. Ya Allah mulain tuh. Yang bagus ini mana? Di atas. Wal murad bil mas, yang dimaksud dengan masah adalah wusulul balal, sampainya basah. Bukan wusulul ma, ingat ya, beda. Wusulul balal. Ya. Jadi kalau wajah ya disebut ghasal, maknanya apa?
mengalirkan air, beda ya. Mengalirkan air tuh ya. Kalau masa, yang penting basah. Makanya kalau orang wudu, ya, dia pakai air, nah, dialirin air, turun air. Namanya air yang kalau pala enggak, tangan kita nih basah udah itu aja cukup. Nggak mesti dituangin, nggak mesti dituangin. Ya. Jadi gusul dalam istilah wudu dalam mazhab Syafi'i, gusul maknanya bukan membasuh, bukan mengusap, bukan. Gusul maknanya apa? Mengalirkan air. Jadi kalau ada orang wudu tangannya doang begini, air ngalir, sah. Mazhab Syafi'i. Ya. Masukin ke dalam kolam. Sah gitu. Karena maknanya apa? Mengaliri air. Gusul ya. Padahal makna gusul apa aslinya? Nah, hakikat lugawinya apa? Mencuci. Itu kan mencuci. Makanya kalau ada orang basuh tangan nggak pakai diusap-usap, sah. Gitu. Jelas, tapi nama mengusap namanya ad-dalku. Itu hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya? Jadi biar paham nih itu. Ya, kalau kita wudhu di mana, di ngempang, di kali, di sungai yang bersih, begitu cukup. Berenang bisa kan? Berenang. Oh itu lu doa, langsung tuh di dalam sampai niat. Oh itu luar biasa. Keluar udah sahara, nggak usah pakai muka, tangan, kaki lagi. Tulis tuh ya. Wudhu dengan cara berenang. Jadi pas talafusnya pas ketika di luar, jangan dalam. Talafusnya di luar, di dalam. Talafuz di luar, nawaitul wudu'a litahara lis-shalah sebagainya. Langsung. Nah, pas awal juzuk masuk, nah langsung tuh nawaitul dalam hati, nawaitul wudu'a. Keluar udah rapi. Tuh. Jadi boleh hukumnya berwudu dengan cara berenang. Dengan syarat semua anggota tubuh terbasahi. Berkata dalam kitab Yaqutun Nafis, mu'alif juga sama ya, pengarang kitab ini juga, Ahmad bin Umar Syatiri. Dalam syarahnya dikatakan bahwasanya ketika kita berwudu dengan cara demikian, maka gugurlah satu rukun, yaitu tertib. Ya, gugur, artinya nggak mapeh, nggak ada tertibnya. Ya kan, kalau kita berenang kan apa dulu? Pala, tangan, kaki, atau enggak kaki, tangan, pala, gugur udah. Tergantung gayanya dah. Kalau gayanya begini nyungsep duluan gitu. Tapi kalau gayanya gaya gini kan sama aja semua. Intinya nggak ada rukun tertib, hilang di situ. Dan nggak apa-apa. Dalam kitab apa? Syarah Yaqutun Nafis. Kapan-kapan kita belajar insyaallah. Sampai sini namanya. Petani. Iya dong. Kata dia, saya bilang hukum kotoran di tangan, kalau memang kotoran dari keringat kayak daki dan sebagainya, fala ba'sa bihi. Tapi kalau ini dari yang lain selain keringat, nah bersihin dulu. Makanya kukunya jangan panjang. Kalau panjang, kalau nggak panjang nggak bakal nyangkut. Gitu. Ya. Lagi. Lemparin aja ke kolam renang gitu. Iya. Gambarannya. Gambaran gimana maksudnya? Contohnya. Oh caranya sama. Yang pertama gini, niat adanya pada yang diwuduin, tapi ngebasuhnya orang yang penting ngalirin air, kan tadi sama caranya. Mau aneh wuduin sini coba aja. Ambil air selang. Kalau memang bisa jadikan tangan sebagai cidukan al-ghurf. Basuh aja nih tadi tuh. Sebisa kita dah ya. Tuh, kalau memang mau muka doang yang wajib nih, nggak usah pakai mulut ya. Tapi ambil lagi cidukan lagi yang kedua buat tangan. Dari atas boleh. Enaknya dari atas sih betul. Kan orang sakit gini. Kalau bos susah gitu ke atas, dari atas. Bos dari atas gitu. Selain kepala usapin, basahin dikit gitu aja ya. Kaki sama aja, gimana gitu kan? Iya.
Jadi bedanya di mana? Nih, niat. Yang niat tetap sih dia yang di wuduin. Nah, lagi. Gitu ya. Wal makna anna rabi'a min furudil wudu, yang keempat daripada fardu wudu adalah wusul balal, yaitu sampainya basahan, walau bi ghairi fi'li fa'ilin, meskipun bukan perbuatan orang yang berbuat, bimashin au ghuslin, baik itu usapan atau ghusl, au ghairihi ma ila syai'in min al-basharati ra'si au sya'ri, baik itu sampai kepada kepada kulit kepala ataupun kepada rambutnya aja sah ya. Jadi mau ke rambut sah, mau kepala sah. Ingat ya. Jadi makna kepala di sini itu bisa bermakna majas. Ya. Bisa bermakna majas. Yang dimaksud, yang ditulis kepala, yang dimaksud rambut. Ataupun langsung hakikat, nggak majas lagi. Berarti bener-bener Pak, kepala. Buat siapa ya? Al-Aqrab, yang botak. Orang botak gimana rambutnya ya. Paham ya? Jadi maknanya bisa dua, bisa bermakna majas. Apa tadi? Hah? Iya. Apa bahasanya? Yang disebut kul, yang dimaksudkan adalah apa namanya? Juz'uhu. Nah. Paham nggak? Bisyarat an la yakhruja an hadih, dengan syarat tidak keluar dari batasannya, idza madda min jihati nuzulih, ya kalau terjuluh daripada arah turunnya. Falau balla yaduhu, sekiranya seseorang membasahi tangannya, balla yaduhu atau balla yadahu juga boleh, balla yadahu, balla yabulu, membasahi tangannya, wa wada'aha ala khirqatin ala ra'sihi, dan dia meletakkan ya itu tangannya di atas khirqah, sebuah kain yang ada di atas kepalanya. Bahwa sholal bala ila ra'si, dan sampai itu basahan kepada kepalanya, ajza'ahu, sah, mencukupi. Itu nih, kepala nih, ke peci, kita basahin peci kita, sampai itu peci kita basah dan sampai ke kulit kepala kita, sah. Paham? Qala Ibnu Hajar, ya. Wa illam yaqsidir ra'sa, meskipun dia kagak bermaksud untuk membasuh kepala, dia masuk ke basahin peci. Qala Ramli la budda min qasdi, kata Imam Ramli enggak harus niat basuhin kepala, walaupun yang diusap bukan apa kepala tapi peci. Kalau di sini kain ya, kain apa aja kan, peci juga kain ya, peci yang ini sayang gitu, bisa mencilak pecinya. Al-khamis ghuslul rijlain, basuh kedua kaki ma'al ka'bain, disertai dua kaki. Al-ka'ban huma al-azman an-nati'ani inda mufassalis saq wal qadam. Yakfilah habis ini dulu ya. Besok itu nih. Udah jam 4 kurang. Wallahu alam bishawab. Ada yang mau nanya sampai sini?